Hi, howdy. Welcome to my channel. Okay, so today I'm going to share and discuss a little about this book, this novel. Jadi novel lagi soal wayang lagi. Ini judulnya Abimanyu. Abimanyu 7 Helai Daun Tarsanda oleh Gesta Banyuadi. Ini saya belinya udah lama, Februari tanggal 22 tahun 2014. Bukunya sendiri terbitan tahun 2013 Agustus. Penerbitnya Diva Press ya. Kali ini sebenarnya bukan review ya, sebenarnya lebih ke pembahasan salah satu karakter di novel ini. Saya tidak fokus ke review secara utuh dari novelnya, terutama karena ini menggunakan nama Abimanyu. Jadi tentunya novel ini menceritakan seorang karakter wayang ini ya, yang bernama Abimanyu ya. Saya akan kasih sedikit introduction gitu ya, tapi saya akan bahas karakter. Ada satu karakter unik di dalamnya, namanya Dursosono gitu ya. Dan seperti biasa saya ditemani oleh Bima Berkutoro. Oke, pada dasarnya novel ini menceritakan tentang seorang karakter bernama Abimanyu dari kelahiran sampai kematiannya. Abimanyu itu adalah salah satu karakter yang lumayan populer di pewayangan. Dia adalah salah satu anak dari Arjuna. Arjuna itu anak ketiga dari keluarga Pandawa, gitu ya. Saya coba lihat sedikit saja penjelasan soal Abimanyu dari buku ini. Ini ensiklopedia wayang oleh Wiwin Widiawati gitu ya. Nah, saya lihat di halaman awal penjelasan soal Abimanyu. Abimanyu itu adalah putra Raden Arjuna dari perkawinannya dengan Dewi Woro Sembodro, atau tulisannya ya Waras Sumbadra. Dia adalah permaisuri, karena kita tahu sendiri bahwa Arjuna sendiri memiliki istri yang banyak sekali ya. Yang terkenal memang sekitar mungkin belasan yang terkenal ya, tapi yang tidak terlalu terkenal, jarang digunakan di pewayangan atau tidak terlalu menonjol gitu ya, itu banyak sekali playboy deh ya. Dia ini si Abimanyu memiliki dua istri. Istri yang pertama namanya Siti Sundari, itu putrinya dari Prabu Kresna gitu ya. Tapi nggak punya putra. Istrinya yang kedua itu Dewi Utari, putri Prabu Matswapati, berputra Prabu Parikesit. Nah, Parikesit ini nanti akan menjadi raja yang cukup terkenal setelah maksudnya Perang Baratayuda itu. Perang Baratayuda selesai, kemudian Kurawa yaitu sepupunya yang berjumlah 100 sedangkan Pandawa jumlahnya 5 itu kalah. Kemudian nanti Parikesit yang akan menjadi raja dari meneruskan kerajaan Astina. Bagi masyarakat Jawa gitu ya, Parikesit ini dianggap menurunkan raja-raja Jawa kemudian ya, Mataram dan seterusnya gitu ya. Nah, yang terkenal dari Abimanyu termasuk di ceritanya itu adalah bahwa dia itu tampan serupa dengan ayahnya Arjuna dan sakti. Nah, salah satu dia tentu sama seperti ayahnya, dia piawai sekali menggunakan panah gitu ya. Kemudian ya mempunyai banyak pusaka karena juga rajin bertapa, dicintai para dewa gitu ya. Kemudian dia juga bisa memainkan beragam jenis senjata, pedang, keris dan sebagainya. Selain itu, hal yang terkenal lagi adalah di sini ada nggak ya informasinya? Coba saya lihat sebentar. Enggak di sini ya, enggak dijelaskan di sini, maksudnya di ensiklopedia. Cuma Abimanyu ini terkenal waktu ibunya hamil dia gitu ya. Itu kan Arjuna sedang membahas mengenai sebuah format perang. Nah, format peperangan namanya Cakrabuya kalau nggak salah. Cakrabuya itu susah sekali untuk ditembus gitu. Cakrabuya bentuk lingkaran gitu, sehingga
sehingga musuh itu panglima perang segala macam bisa masuk tapi terkurung dan terjebak di dalamnya dan biasanya tewas. Nah, waktu masih dalam kandungan si ini bisa dengar si Abimanyu gitu. Abimanyu bisa dengar apa yang dibicarakan ayahnya Arjuna. Hanya saja yang didengar saat itu adalah teknik bagaimana memasuki format perang itu, format perang Cakrabuya itu. Tetapi ketika ayahnya sedang membahas bagaimana cara keluar dari format itu, ibunya tertidur sehingga dia ikut tidur, jadi gak dengar gitu ya. Jadi makanya nanti satu hal lagi yang terkenal dari Abimanyu adalah cerita tentang bahwa ya tewas nantinya itu dia tewasnya karena terjebak di dalam format itu, format perang itu ya, sehingga dia tidak bisa keluar dan dia tewasnya itu dalam bahasa Jawa istilahnya tatu arang keranjang. Jadi badannya itu hancur lebur gitu, terkena luka, panahnya menancap dimanapun, hampir tidak ada bagian dari tubuhnya yang tidak terkena panah gitu ya. Jadi benar-benar tewas dengan mengenaskan. Cuma digambarkan juga dia tewasnya itu, nah ini di sini ya, oleh penjaga perang Angkawijaya, nama lain dari Abimanyu, itu dipuji setinggi-tingginya, dan luka-luka yang menutupi seluruh tubuh menghias dan menambah ketampanan Angkawijaya gitu. Jadi ketika Dalang itu memainkan lakon ini, itu suasananya kelam gitu ya, mistis gitu, sangat cukup mengerikan gitu ya, karena memang sakral gitu pembahasan mengenai ini. Nah, jadi intinya itu. Cuma review sedikit saja. Sebenarnya novel ini nih punya syarat-syarat semua novel wayang, dimana nilai moral yang terkandung dalam wayang itu disampaikan di sini. Wayang itu kekuatannya seperti itu. Kemudian lelucon-leluconnya juga segar gitu ya, fresh. Kemudian juga bertaburan dengan peperangan, kemudian ilmu kanuragan, senjata-senjata gitu ya. Itu yang menarik. Nah, cuma yang membuatnya sedikit kurang adalah bahwa Abimanyu sendiri itu karakternya kurang kuat. Sebenarnya bukan Abimanyu, semua karakter di novel ini cenderung flat gitu ya, atau ya nggak masalah juga sih kalau memang mengikuti pakem, cuma sepertinya terburu-buru untuk menyelesaikan novelnya. Salah satunya adalah kematian Abimanyu yang tidak digambarkan dengan begitu agung gitu ya, karena itu kan sebenarnya salah satu fokus dari Abimanyu ini gitu ya. Tapi makanya saya bilang sedikit saja reviewnya gitu ya, tentang keunggulan dan kelemahannya, karena saya tertarik dengan salah satu karakter, namanya Dursasana. Nah, siapa Dursasana? Dursasana itu adalah, kalau dihitung-hitung dia termasuk pamannya Abimanyu gitu ya. Jadi itu sepupu ayahnya. Dia anak nomor 2 dari keluarga Kurawa yang jumlahnya 100. Ya, mereka ini kan Kurawa, yang bagi yang belum tahu, Pandawa dan Kurawa itu adalah satu keluarga sepupu gitu ya, yang memiliki kerajaan namanya Astina. Nah, Astina ini diperebutkan gitu ya, gampangnya sederhana, diperebutkan, dan harusnya yang punya adalah keluarga Pandawa, tetapi dengan kelicikan Kurawa yang dipimpin oleh anak yang tertua, yaitu Duryudana atau Suyudana, itu membuat para Pandawa terusir gitu ya. Jadi dari hak mereka gitu ya. Kurawa ini kan licik sekali, dibantu oleh yang terkenal juga Paman Sengkuni. Itu bisa dalam kehidupan politik kita sering dengar itu, istilah-istilah politik yang Sengkuni sebagai penghasut gitu ya. Oke lah. Nah, Dursasana ini adalah anak nomor 2 dalam keluarga Kurawa yang berjumlah 100. Yang pertama Duryudana. Nah, kita lihat penjelasan soal si Dursasana. Jadi Dursasana itu gambarannya gini, Kurawa, the Kauravas are considered as pure evil. Jadi mereka benar-benar jahat gitu penggambarannya. Jadi dari licik, pembohong, kejam, cabul,
mention it. Semuanya itu merupakan ciri dari Kurawa. Mereka punya semua ciri kejahatan gitu ya. Jadi mereka mewakili atau menyimbolkan angkara murka, kejahatan. Ya, jadi ya semuanya, pokoknya semua hal, sifat pengecut ya kan, dan sebagainya itu mereka punya. Ya tentu itu juga menjadi ciri Dursasana. Dursasana di sini lagi di buku Ensiklopedia Wayang ini itu dijelaskan dia adalah putra Prabu Destarastra, Raja Negara Astina ya kan. Ia adalah putra kedua. Dia punya kerajaan, punya ini juga memimpin di Kesatrian Banjarjungut, dan karena itu dia disebut juga Ksatria Banjarjungut. Dia ini sangat dimanja gitu ya oleh orang tuanya, sehingga bahkan sama kakangnya, sama masnya, sama abangnya dia juga dimanja gitu. Suka dipuji gitu, sehingga dia suka berbuat sekehendak hatinya. Nggak ada seorang pun yang bisa melarang. Cirinya adalah kata-katanya kasar, kemudian tidak bisa tenang, gerak terus ya kan. Pada waktu berjalan, begitu juga waktu duduk, ia berlenggang panjang dengan tangannya, suatu kebiasaan yang memang ganjil sekali ya, maksudnya nggak bisa diam gitu ya, nyebelin. Kemudian ini juga ada adegan di mana Arjuna ditangkap oleh Kurawa dan disiksa. Ketika Arjuna sedang disiksa oleh para Kurawa, Dursasana yang tertua di antara para Kurawa yang bisa itu senang sekali menyaksikan peristiwa penyiksaan itu. Jadi sadistik gitu ya. Sini nggak dijelaskan lagi. Ada adegan lagi, misalnya ada satu lakon, waktu Pandawa itu dipaksa berjudi dengan Kurawa gitu ya, nanti Pandawa akan kalah ya kan. Judinya itu taruhannya adalah seluruh harta, kekayaan, kerajaan, bahkan pakaian, bahkan istri. Nah, salah satunya adalah yang ditaruhkan oleh Pandawa itu adalah Drupadi. Drupadi itu kalau di Jawa, di versi Jawa, dia adalah istri dari anak tertua dari Pandawa yang bernama Yudhistira atau Puntadewa gitu. Tapi kalau versi India, Drupadi itu adalah istri dari 5 orang Pandawa tadi. Itu istilahnya poliandri gitu ya. Cuma karena sampai di Jawa itu tidak bisa diterima oleh masyarakat, kurang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, terutama Jawa saat itu, sehingga diubah ceritanya, sehingga Drupadi itu menjadi istrinya anak yang tertua saja, yaitu Puntadewa. Nah, ketika kalah judi dengan Kurawa, Drupadi itu diperlakukan semena-mena, ditarik rambutnya, kemudian pakainya ditarik, pokoknya dilecehkan gitu ya. Nah, itu salah satu yang melakukan Dursasana ya. Jadi Dursasana termasuk yang immoral ya. Jadi dia memang tidak punya moral yang bagus. Nah, dia nanti akan tewas di tangan Werkudara dan Bima. Caranya adalah tangannya dicopot, badannya dihancurkan gitu ya, dipotong-potong, kemudian darahnya itu diminum sama dia. Kemudian darahnya itu juga akan diberikan kepada Drupadi dan Kunti itu ibu mereka, untuk beragam versi cuma kurang lebih seperti ini. Jadi darah itu digunakan untuk membasuh rambut perempuan-perempuan itu ya, karena perilaku bejat yang dilakukan oleh Dursasana. Nah, dari situ kita sudah tahu bahwa Dursasana sendiri adalah tokoh yang jahat gitu ya. Cuma di sini dia ini dijelaskan sebagai orang yang bijak ya. Misalnya percakapan dengan adiknya ya, Durmagati. Di sini saya akan bacakan sedikit. Dia menjelaskan tentang keburukan pejabat Astina. Ini misalnya ya, ini Dursasana yang ngomong. Mereka yang sok ilmuwan dan sok berpikir ilmiah, sebagian hanya memikirkan diri pribadi. Mereka menggunakan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya untuk melacurkan diri. Orang-orang semacam ini lebih tepatnya disebut sebagai pelacur intelektual, bermanis-manis di depan kakang Prabu Duryudana agar mendapatkan perhatian lebih.
Berbagai cara mereka lakukan untuk mendapatkan perhatian Kakang Prabu Duryodana. Ada yang sok kritis, ada yang menjadi pengamat politik, dan berbagai cara lain dan sebagainya. Kemudian dia terus mengkritik pejabat-pejabat Astina yang menjilat gitu ya, tidak melakukan hal yang baik di Astina, dan malah membuat Astina itu hancur lebur. Masalahnya Dursasana kan termasuk. Pejabat-pejabatnya adalah ya 100 orang keluarganya, keluarga Kurawa itu gitu. Berarti logikanya harusnya dia termasuk di dalam kelompok itu gitu. Sebenarnya banyak sekali yang dibahas di sini untuk menjelaskan bahwa Dursasana ini adalah orang yang bijak gitu ya, yang prihatin dengan keadaan Astina tuh. Termasuk mengkritisi Lesmana Mandrakumara ya namanya ya, kok salah ya, Lesmono ini adalah putra Duryodana, anak pertama dari keluarga Kurawa, ponakannya gitu ya. Logikanya Lesmana ini akan menjadi dia adalah putra mahkota yang kemudian akan memegang nantinya tampuk kekuasaan Astina. Masalahnya Lesmana ini pengecut, kemudian lemah, tidak memiliki kekuatan gitu ya, kemudian juga tidak punya kebijaksanaan dan kebijakan gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah di sini si Dursasana juga meletakkan posisi dia, atau posisinya diletakkan sebagai seorang paman yang ngomong apa ya, taking care gitu ya, menjaga kemudian merawat gitu si Lesmana itu supaya menjadi orang yang lebih baik gitu. Nah itu agak aneh. Oke lah kalau memang itu karakter Duryodana di sini didekonstruksi, maksudnya menjadi tokoh yang baik di dalam keluarga Kurawa, saya rasa itu tidak masalah. Cuma permasalahannya adalah di dalam novel ini sendiri, itu saya tandai ya, itu tidak konsisten. Contohnya begini, di sini ditunjukkan bahwa Dursasana itu pengecut, jadi menunjukkan perubahan besar atau inkonsistensi dari awal novel, di mana ia diistilahkan sebagai orang yang bijak dan berani gitu ya. Sedangkan di sini dia menjadi pengecut karena saat itu dia berhadapan dengan Abimanyu. Nah, berapa nih Abimanyu? Setelah Abimanyu itu menghajar Lesmana karena Lesmana menggunakan ilmu yang didapatkan dari Dewi Durga untuk menyamar menjadi laki-laki yang tampan dan menggoda Siti Sundari, yaitu istri sah dari Abimanyu, karena memang udah naksir banget gitu ya. Itu salah satu kebejatan dari keluarga Kurawa. Dia menggunakan si Lesmana itu menggunakan ilmu pengasihan gitu, jadi pelet gitu ya, supaya Siti Sundari itu jatuh cinta sama Lesmana, tapi ketahuan sama Abimanyu suaminya, jadi dihajar habis-habisan, dilemparkan keluar ke istana gitu. Kemudian diselamatkan oleh si pamannya yaitu Dursasana. Nah ini ketika Dursasana ketemu dengan Abimanyu, wah Dursasana tak usah kaget, kata Abimanyu dengan ramah. Suara Abimanyu lembut tetapi menakutkan bagi Dursasana sih. Dursasana takut bukan karena dirinya kalah kalau bertarung melawan Abimanyu. Dursasana takut Abimanyu kembali mengajar Lesmana yang setengah pingsan, bahkan mungkin sudah setengah sekarat. Coba kita lihat lagi. Si Dursasana mengatakan, "Oh, tidak, aku tidak kaget," kata Dursasana. "Kamu tadi di Plangkawati, sekarang kok sudah di sini? Ada apa, Abimanyu?" Asik, right? Jadi kemudian meskipun di situ dijelaskan bahwa dia tidak takut bertarung melawan Abimanyu, tapi kelihatan jelas bahwa dari dialognya agak susah menolak kesan bahwa dia takut dengan Abimanyu gitu. Meskipun nanti dia marah di sini untuk menjaga si Lesmana gitu ya. Nah, seperti yang saya utarakan di awal tadi bahwa karakterisasinya itu kurang kuat, jadi banyak karakter yang tidak konsisten. Nah, kalau di pagelaran wayang kulit saya rasa itu tidak terlalu
susah sih ya, tidak terlalu susah untuk menggambarkan karakter sesuai dengan pakemnya, sesuai dengan standarnya. Tetapi ketika dia sudah berupa teks itu agak sulit. Nah, apalagi kemudian dijelaskan nantinya, nantinya di sini Dursasana adalah salah satu orang yang ikut mengeroyok Abimanyu. Abimanyu nanti kan dibunuh itu dengan kejam, itu dengan sadis dan licik, karena aturan perang itu harusnya 1 lawan 1 bila dia senopati, panglima perang, jenderal gitu ya, sesuai dengan jabatannya mereka biasanya perang 1 lawan 1. Tetapi dia dikeroyok oleh banyak orang gitu ya, salah satunya ada Dursasana yang bunuh nanti Jayadrata, kemudian Lesmana ikut menusukkan keris di dadanya. Nah, kenapa Dursasana ikutan di situ? Itu pertanyaan mendasar gitu kan. Sebenarnya kalau mengikuti pakem saja sih nggak aneh. Dursasana itu memang kayak gitu, memang kan ya licik juga iya, kasar juga iya, sadis juga iya, pada dasarnya jahat gitu. Jadi ketika Abimanyu dikeroyok, dia tentu saja tidak mau melepaskan kesempatan ini gitu kan. Apalagi bantuan tidak bisa datang karena si Abimanyu itu sudah terkepung di dalam formasi Cakrabuya itu. Dia di tengah-tengah, sedangkan di sekelilingnya ada prajurit-prajurit yang memutuskan dia dengan prajurit-prajurit lain, termasuk ayahnya Arjuna dan pamannya yaitu Bima, yang memang ditipu sedemikian rupa supaya mereka menjauh dari arena perang ke tempat lain gitu. Nah, apa tujuan dari karakter Dursasana itu dibikin sebijak itu? Sebenarnya saya ada lagi, coba ya menjelaskan, misalnya ini ya, misalnya dia membahas lagi soal negara. Ini saya tunjukkan lagi bukti bahwa Dursasana digambarkan orang yang bijak gitu ya, atau patriot gitu, nasionalis gitu ya. Mungkin ada benarnya, tetapi saya rasa tidak sebijak ini gitu. Ini misalnya ya, jangan membawa-bawa negara kalau pada dasarnya hanya demi kepentingan pribadi. Aku sudah muak dan bosan mendengar pidato berapi-api yang penuh kebohongan dan pembohongan, yang sukanya menyatakan demi kepentingan umum, demi kepentingan negara, demi kepentingan bangsa, tapi sebenarnya perbuatan yang dilakukan hanya demi kepentingan diri sendiri. Banyak orang yang suka menyatakan demi kepentingan umum ataupun negara, padahal yang ada jauh di lubuk hatinya hanyalah kepentingan pribadi. Dan terus masih panjang ya membahas mengenai kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itu jelas bertentangan dengan penggambaran Kurawa pada umumnya, di mana mereka ini anggap saja mereka nasionalis, makanya mereka habis-habisan menjaga Astina gitu ya, menjaga Astina untuk tidak jatuh ke tangan sepupu mereka yaitu Pandawa. Tetapi semua itu dilakukan juga dengan agar mereka mendapatkan kesenangan seperti harta, kemudian wilayah, perempuan tentunya. Bahkan ketika mereka tidak puas, mereka kan tidak segan-segan untuk merampas istri orang lain, kemudian menginvasi negara lain, termasuk ketika Astina dibagi 2, bagian yang jauh lebih besar diberikan kepada para Kurawa, yang kecil itu letaknya di hutan gitu, Wanamarta, itu diberikan kepada Pandawa. Tetapi kemudian Pandawa berhasil mengelolanya, kemudian menjadi negara yang bagus disebut dengan Amarta, dan istananya disebut Indraprasta gitu. Itu mereka iri juga gitu. Nah, makanya kemudian muncullah permainan dadu ini, menipu sehingga Indraprasta, Amarta semuanya 100% dimiliki oleh Kurawa, dan Dursasana ikut menyumbang di dalamnya. Jadi akan sangat-sangat aneh kenapa penggambaran Dursasana itu menjadi orang yang bijak di sini. Nah, satu pemikiran lain dari saya, kemungkinan saja bahwa ini hanya bentuk simbolisasi saja, mencari karakter di mana bisa menjelaskan permasalahan moral
sosial dan yang ada di sosial sama kondisi politik bangsa, terutama Indonesia. Tetapi hanya menggunakan Dursasana, bukannya menggunakan Pandawa, tapi menggunakan salah satu dari Kurawa. Mungkin karena Astina sendiri adalah negara yang penuh dilema, penuh masalah gitu kan, problematik kemungkinan besar, karena juga negara yang tanda petik adalah dianggap negara yang tidak resmi gitu ya, karena dianggap bukan hak mereka, bukan hak Kurawa, tapi lebih kepada Pandawa. Jadi mungkin itu yang membuat penulis Gesta Banyu Adi ini untuk meletakkan Dursasana pada posisi itu gitu. Nah, kesimpulannya, novel ini sebenarnya cukup fun gitu ya, tetapi debatable gitu ya. Maksudnya ketika saya membaca ini, saya selalu bertanya tuh kok gini gitu ya. Tapi bukan berarti itu nggak enjoyable. Syarat-syarat penulisan fiksi wayang, saya pikir ada di sini semua gitu. Fight-nya cool, fight-nya keren, ilmunya luar biasa. Kemudian Punokawan itu leluconnya itu enak sekali, alami gitu ya. Jadi seperti bisa mentransferkan lelucon Jawa ke dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi saya pikir kalau untuk review, saya ulang lagi, kalau untuk review itu skornya kalau dari 1 sampai 10 ya, 6 oke lah. Saya mau bilang 6 sampai 7, tapi 6 aja, 6,2 gitu. Tapi kalau untuk Dursasana bisa dibilang dia yang merusak nilai kebaikan dari novel ini, saya pikir, karena jadi buat saya bingung gitu. Tapi kalau anda nggak begitu paham dengan cerita wayang, saya pikir anda tidak akan terkecoh dengan karakter Dursasana di sini. Karakter Dursasana di sini nggak akan mengganggu cerita gitu. Anda nggak akan bertanya kok gitu gitu ya, nggak. Tapi dia hanya karakter yang membela negaranya gitu kan, meskipun di pihak yang salah dan yang kalah nantinya. Okay, I think that's enough for today, for today's discussion about fiksi wayang ya. Next time we're going to discuss another thing. I think it's still going to be something to do with wayang too. Okay, saya pikir enough for today. Ciao.